Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hamparan sawah dan hutan bambu, hiduplah seorang penggali kubur bernama Pak Wiryo. Usianya hampir 60 tahun. Tubuhnya kurus, kulitnya legam karena puluhan tahun bekerja di bawah terik matahari. Selama lebih dari 30 tahun, dialah orang yang selalu menggali liang lahat setiap kali ada warga yang meninggal. Rumahnya sederhana, terbuat dari papan kayu tua. Letaknya hanya sekitar 100 meter dari pemakaman desa. Tidak ada yang aneh dengan kehidupannya, sampai pada suatu malam saat jam dinding menunjukkan pukul 12 tepat, ada suara logam kecil terdengar dari gudang belakang. Pak Wiryo terbangun. Awalnya ia mengira ada tikus. Namun suara itu kembali terdengar. Ia mengambil lampu minyak lalu berjalan menuju gudang tempat cangkul itu diletakkan. Di sana hanya ada satu cangkul tua yang bersandar di dinding. Anehnya, cangkul itu bergetar sendiri. Besi cangkulnya memukul dinding perlahan hingga mengeluarkan suara nyaring. Pak Wiryo membeku. Tak ada angin, tak ada orang. Lalu ia memegang gagang cangkul itu dan getarannya langsung berhenti. Mungkin aku terlalu lelah, pikirnya. Ia kembali tidur. Keesokan paginya, terdengar warga memukul kentongan kematian bertalu-talu. Tong, tong, tong. Ternyata ada seorang kakek bernama Mbah Sastro meninggal karena serangan jantung. Pak Wiryo menghela nafas panjang. Ia sama sekali tidak menghubungkan kejadian itu dengan cangkul semalam. 3 hari kemudian, pada tengah malam, suara itu kembali terdengar. Mendengar suara itu, Pak Wiryo segera menuju ke gudang. Benar saja, cangkul tua itu kembali bergetar. Ia mulai merasa ada sesuatu yang ganjil. Esok harinya, ada kabar seorang bapak penjual makanan ditemukan meninggal saat tidur. Pak Wiryo mulai merinding. Ia bertanya dalam hati, apakah ini kebetulan? Lalu ia mencoba mengabaikannya. Namun, seminggu berikutnya, suara cangkul itu terdengar lagi. Setiap kali cangkul berbunyi, besoknya pasti ada warga meninggal. Tidak pernah meleset sekalipun. Pak Wiryo akhirnya teringat pada almarhum bapaknya. Sebelum meninggal, bapaknya dulu juga seorang penggali kubur. Bapaknya pernah bilang pada Pak Wiryo, "Wir, kalau suatu hari nanti cangkul itu berbunyi, itu artinya dia memanggilmu. Kamu jangan pernah mengabaikannya." Dulu Pak Wiryo menganggap ucapan itu hanya nasihat orang tua. Kini semuanya terasa berbeda. Lalu tiba-tiba Pak Wiryo ingin mencari peti kayu tua peninggalan bapaknya. Di dalamnya ditemukan buku lusuh. Setelah dibaca halaman terakhir buku itu, ada tulisan tangan. Cangkul ini bukan benda biasa. Ia akan berbunyi ketika tanah meminta satu liang baru. Jangan mencari siapa yang akan mati, karena takdir tidak bisa diubah.
Pak Wiryo menelan ludah. Tangannya gemetar. Ternyata rahasia tentang cangkul itu tak bertahan lama. Suatu malam, tetangganya mendengar suara logam dari rumah Pak Wiryo. Esoknya ada warga yang meninggal. Lalu kejadian itu berulang. Desas-desus mulai menyebar bahwa Pak Wiryo mengetahui siapa yang akan mati. Timbul spekulasi dari warga. Jangan-jangan dia bekerja sama dengan makhluk halus. Sebagian warga mulai menjauhinya. Anak-anak takut melewati rumahnya. Bahkan ada yang menuduh Pak Wiryo membawa kutukan desa. Padahal ia sendiri hidup dalam ketakutan. Suatu malam, saat suara itu kembali muncul, Pak Wiryo memutuskan mengakhiri semuanya. Ia membawa cangkul ke sungai, lalu dipukulnya dengan palu besar, dihantam batu berkali-kali. Namun tak ada satu retak pun, seolah besi itu lebih keras daripada baja. Ia marah, ia melempar cangkul itu ke dasar sungai. Air langsung tenang dan Pak Wiryo pulang dengan lega. Namun saat membuka pintu rumah, cangkul itu sudah kembali berdiri di gudang, terlihat masih basah. Suatu malam, suara cangkul berbunyi lebih keras. Saat Pak Wiryo memegang untuk pertama kalinya, ia melihat bayangan samar seperti ada tulisan di kepala cangkul, satu nama. Namun hanya muncul beberapa detik lalu menghilang. Pak Wiryo menutup mata. Ia tak ingin melihatnya lagi. Ia sadar jika ia mengetahui siapa yang akan meninggal, beban hidupnya akan jauh lebih berat. Suatu malam, ada nama lagi yang muncul kembali. Kali ini tulisannya sangat jelas. Nama seorang anak kecil tetangganya. Pak Wiryo panik. Ia mendatangi rumah keluarga itu, meminta mereka untuk tidak keluar rumah, tidak bermain, dan tidak bepergian. Namun orang tua anak itu mengira Pak Wiryo sudah pikun. Mereka tetap menjalani aktivitas seperti biasa. Dalam waktu singkat, tersiar kabar bahwa anak itu meninggal dunia. Namun anak itu tidak meninggal karena kecelakaan. Ia meninggal karena demam tinggi yang datang tiba-tiba malam harinya. Pak Wiryo tertunduk di depan kuburan. Ia menangis. Takdir memang tidak berubah. Sejak malam itu, Pak Wiryo berhenti mencoba melawan. Setiap kali cangkul berbunyi, ia langsung membersihkan pemakaman. Tanah, mengasah cangkul, menggali liang. Anehnya, saat keluarga datang membawa jenazah, ukuran liang itu selalu pas, seolah tanah memang sudah mengetahui siapa yang akan datang. Setelah bertahun-tahun berlalu, suatu malam, untuk pertama kalinya, cangkul tidak berbunyi. Pak Wiryo justru merasa gelisah. Ia sering menunggu sampai subuh, hanya ingin mendengar suara cangkul. Namun tidak ada suara. Hari itu, tak ada satupun warga yang meninggal. Itulah hari paling tenang sepanjang hidupnya. Ia tersenyum, namun senyum itu hanya bertahan seminggu. Malam berikutnya hanya sekali dan bunyinya pelan, berbeda dari biasanya. Pak Wiryo mendekati cangkul. Saat memegang gagangnya,
ia melihat satu nama. Nama itu adalah namanya sendiri, Wiryo. Pak Wiryo tidak kaget, tidak berteriak, tidak menangis, bahkan ia hanya tersenyum tipis. Pagi harinya, ia mengenakan pakaian terbaik, membersihkan seluruh makam, menyapu daun-daun kering, lalu duduk di bawah pohon Kamboja. Menjelang sore hari, warga gempar dengan ditemukannya Pak Wiryo meninggal dan terbaring dengan tenang di samping cangkul tua itu. Namun sejak hari meninggalnya Pak Wiryo, cangkul itu menghilang. Tak seorang pun pernah menemukannya lagi. Sampai beberapa bulan kemudian, seorang pemuda bernama Jatmiko ditunjuk menjadi penggali kubur yang baru. Saat membersihkan gudang pemakaman, ia melihat sebuah cangkul tua bersandar di sudut ruangan. Siapa yang menaruh ini? Tak ada jawaban. Malam pertama, ia membawanya pulang. Tepat pukul 12, suara logam perlahan terdengar dari gudang belakang. Dan keesokan harinya, kentongan kematian kembali dipukul bertalu-talu.